Saudara-saudari terkasih, ada sebuah kisah sederhana tentang seorang anak yang belajar bermain musik. Ia berlatih dengan tekun setiap hari. Ketika akhirnya ia mampu memainkan sebuah lagu dengan sangat baik, banyak orang memujinya. Namun anak itu berkata, "Saya bisa memainkan lagu ini karena guru saya yang mengajarkannya." Ia tidak menonjolkan dirinya sendiri, tetapi mengingat sumber dari kemampuan yang ia miliki. Sikap sederhana ini membantu kita memahami apa yang terjadi dalam Injil esok hari. Dalam percakapan yang tegang dengan orang-orang Yahudi, Yesus berbicara tentang relasinya dengan Allah. Ia tidak menonjolkan kemuliaan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia selalu mengarahkan perhatian kepada Allah Bapa. Yesus berkata bahwa kemuliaannya berasal dari Bapa dan bahwa ia mengenal Bapa dengan sungguh-sungguh. Relasi yang begitu dekat dan intim inilah yang menjadi dasar seluruh hidup dan perutusannya. Yesus tidak bertindak untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Ia hidup sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Segala perkataan dan tindakannya lahir dari relasi yang hidup dengan Allah. Karena itulah Yesus dapat mengatakan sesuatu dengan sangat berani bahwa siapa yang tidak menuruti firman-Nya tidak akan mengalami maut. Pernyataan ini bukan sekadar klaim manusia biasa, melainkan lahir dari kesatuannya dengan Allah sendiri. Dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita melihat bagaimana Allah menjalin relasi dengan Abraham melalui sebuah perjanjian. Allah berjanji untuk menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Perjanjian ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah menghendaki hubungan yang dekat dengan manusia. Ia bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang ingin berjalan bersama umat-Nya. Jika kita melihat kedua bacaan ini, kita menemukan satu benang merah yang sama, yakni relasi dengan Allah. Abraham dipanggil untuk hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, dan Yesus menunjukkan relasi yang sempurna dengan Bapa. Hidup rohani pada akhirnya bukan pertama-tama tentang prestasi atau keberhasilan kita, tetapi tentang hubungan yang hidup dengan Allah. Disinilah masa Prapaskah menjadi sangat bermakna. Pantang, puasa, doa, dan amal yang kita lakukan bukanlah sekadar latihan disiplin pribadi. Semua itu adalah sarana untuk memperdalam relasi kita dengan Allah. Kadang kita bisa jatuh dalam godaan halus, seperti melakukan praktik rohani untuk merasa lebih baik dari orang lain, atau untuk merasa bangga terhadap diri sendiri. Namun Injil esok hari mengingatkan kita bahwa tujuan sejati dari semua latihan rohani adalah kemuliaan Allah. Saudara-saudari, pengudusan hidup kita bukanlah semata-mata hasil usaha manusia. Tentu kita perlu berjuang, berdoa, dan berusaha hidup baik. Tetapi pada akhirnya, kekudusan adalah karya rahmat Allah dalam diri kita. Kita hanya membuka hati agar kemuliaan Allah bekerja dalam hidup kita. Karena itu, masa Prapaskah adalah kesempatan untuk kembali menata hati kita. Bukan sekadar memperbanyak praktik rohani, tetapi memperdalam relasi dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita memahami kehendak-Nya dalam hidup kita. Maka kini kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah semua usaha rohani yang kita lakukan sungguh membawa kita semakin dekat dengan Allah? Ataukah kita masih mencari kemuliaan bagi diri sendiri? Semoga melalui doa, pantang, puasa, dan amal kasih selama Prapaskah ini, hati kita semakin terbuka pada rahmat Allah. Dengan demikian, hidup kita pun semakin memuliakan Dia yang telah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan memberkati.